Gara-gara GCV, BNB nggak mau ambil resiko difitnah kaum GCV bro. Seperti OKX kemarin, difitnah curi Pi. Sangat aneh sekali kan? Jadi mengapa pihak Binance menolaknya? Jadi jawabannya memang simpel sekali. Sebenarnya Pi Network itu memang kurang transparan. Tidak transparannya. Jadi mengapa Binance menolak Pi Network ini akan kita baca alasannya di sini ya. Sebenarnya saya bukan hater sih. Sebenarnya saya juga nambah. Saya cuma ingin membahas dan ingin memberitahu kalian alasannya seperti apa gitu loh. Kita baca sekarang. Jadi Binance ini memang pertukaran mata uang kripto terkemuka di dunia ya, yang secara resmi telah menolak daftar Pi Network untuk masuk ke exchange ini ya. Dan keputusan ini telah memicu diskusi dalam komunitas kripto ya, terutama di kalangan pendukung jaringan Pi Network yang telah bersemangat mengantisipasi adopsi utamanya. Ya, jadi secara resmi mereka telah menolak Pi Network ke masuk exchange pasar mereka ya. Jadi alasannya seperti ini. Alasan pertama, kurangnya mainnet terbuka dari Picoin. Salah satu alasan utama Binance menolak untuk mencantumkan Picoin adalah karena mainnet jaringan Pi masih tertutup bro. Belum terbuka sepenuhnya, masih tertutup. Tidak seperti cryptocurrency lain yang beroperasi pada jaringan yang sepenuhnya terdesentralisasi dan terbuka. Jaringan Pi Network tetap dalam fase terbatas, di mana transaksi hanya dapat terjadi dalam lingkungan yang terkendali. Jadi mereka menganggap jaringan transaksi Pi ini belum terbuka sepenuhnya. Jadi contohnya saja untuk pertukaran, terutama yang seperti Binance yang saya bahas kali ini ya, biasanya memerlukan mata uang kripto untuk memiliki blockchain yang berfungsi penuh dan dapat diakses sebelum mempertimbangkan pencatatannya. Kurangnya mainnet terbuka menimbulkan kekhawatiran tentang likuiditas, transparansi, dan desentralisasi sejati. Mereka sebenarnya sangat khawatir dengan koin ini sepertinya. Dan yang kedua, di sini ada masalah regulasi. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan faktor utama bagi Binance saat mempertimbangkan daftar baru. Dan jaringan Pi telah menghadapi pernyataan keterkaitan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan keamanan dalam yurisdiksi yang berbeda. Fakta bahwa Picoin belum dapat diperdagangkan secara terbuka dan tidak memiliki persetujuan peraturan yang jelas. Jadi, bursa harus memastikan bahwa mata uang kripto yang terdaftar tidak menimbulkan risiko hukum seperti melanggar undang-undang anti pencurian mata uang atau AML, dalam disingkat bahasa Inggrisnya itu AML, atau diklarifikasikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar di daerah-daerah tertentu. Jaringan Pi statusnya masih tidak jelas, mempersulit Binance untuk membenarkan pencatatannya. Jadi memang Binance masih belum yakin dengan sistem ini. Yang ketiga adalah masalah sentralisasi dan tata kelola. Struktur jaringan Pi saat ini menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi. Tidak seperti proyek blockchain terdesentralisasi seperti Bitcoin atau Ethereum. Pengembangan Pi telah mempertahankan kontrol tingkat tinggi atas jaringan dan pengembangannya. Banyak sekali komunitas kripto berpendapat bahwa desentralisasi yang sebenarnya adalah pernyataan utama agar mata uang kripto dapat diterima di bursa utama. Binance sebagai pendukung kuat desentralisasi mungkin melihat kontrol tingkat tinggi ini oleh tim intinya sebagai tanda bahaya. Nah, jadi mereka Pi Network ini mengontrol tingkat jaringan sangat tinggi dan Binance menganggapnya sebagai tanda bahaya gitu. Jika dilihat dari alasan di sini ya. Yang keempat, kurangnya likuiditas dan eksternal kesiapan pasar. Jadi agar mata uang kripto terdaftar di Binance ya, ia harus memiliki tingkat aktivitas perdagangan yang sehat, likuiditas, dan kehadiran pasar yang kuat. Karena Bitcoin ini masih dalam tahap fase mainnet tertutup, ia kekurangan likuiditas eksternal, yang berarti tidak dapat diperdagangkan secara bebas di bursa terdesentralisasi atau platform lain bro. Jadi jika tanpa likuiditas eksternal ya bahaya, ada risiko manipulasi harga, volume perdagangan rendah, dan kesulitan dalam penemuan harga gitu loh, yang membuat tidak cocok untuk listing di bursa besar seperti Binance ini. Dan alasan yang kelima, ekspektasi komunitas vs realita itu berbeda. Jaringan Pi Network telah membangun komunitas global yang besar dengan jutaan pengguna menambang Pi melalui ponsel mereka. Tetapi ukuran komunitas tidak menjamin daftarnya. Banyak pengguna Pi berharap Binance mencantumkan koin Pi mereka karena basis pengguna yang besar. Tetapi kurangnya kriteria pencatatan yang mendasar mencegah hal ini terjadi bro. Itu adalah alasan mengapa Binance menolak Pi Network ya. Dan yang perlu kita ingat adalah, apakah Binance pernah mempertimbangkan untuk mendaftarkan Pi? Jawabannya adalah secara resmi tidak pernah. Namun Binance melacak kemajuan proyek dan sebelumnya terdaftar jaringan Pi di zona inovasi ya, sebagai proyek yang tidak terdaftar. Artinya itu diamati tetapi tidak tersedia untuk diperdagangkan. Jadi mereka Binance ini sangat mengamati sekali Pi Network, tetapi belum siap untuk diperdagangkan bagi mereka. Di masa lalu, beberapa pertukaran seperti Huobi dan XT.com terdaftar versi Pi Coin yang tidak sah, yang menyebabkan kebingungan antara pengguna.
Jadi di tim Pi Network kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada daftar bursa resmi yang disetujui. Dan apa PR Pi Network untuk kedepannya agar bisa terdaftar di Binance? Nah, kita akan jelaskan agar koin Pi dipertimbangkan untuk didaftarkan di Binance. Jadi tim jaringan Pi Network harus meluncurkan mainnet terbuka, itu yang pertama. Yang kedua, dapatkan kejelasan peraturan untuk menghindari resiko kepatuhan. Yang ketiga, memastikan likuiditas yang cukup dan partisipasi pasar eksternal. Yang keempat, kurangi kekhawatiran sentralisasi dengan mentransisikan tata kelola ke model yang lebih terdesentralisasi. Sampai saat ini, jika persyaratan ini belum terpenuhi, maka Binance tidak mungkin mencantumkan koin Pi terlepas dari permintaan komunitas yang besar itu ya. Jadi kesimpulannya ya, penolakan Binance terhadap Picoin menyoroti pentingnya pengembangan blockchain yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan, dan yang penting adalah desentralisasi tadi itu ya dalam industri kripto. Meskipun Pi Network telah membangun komunitas yang kuat, Pi Network harus mengatasi masalah utama sebelum mengamankan daftar di bursa teratas seperti Binance saat ini. Untuk saat ini, pengguna jaringan Pi harus tunggu peluncuran mainnet terbuka untuk melihat apakah Binance akan mempertimbangkan kembali pencatatan Picoin di masa mendatang. Ya, kita akan tunggu di info selanjutnya ya mengenai pencatatan Pi Network di bursa Binance ini ya. Oke, selesai pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan komen dan like dan subscribe. Dan jangan lupa jika teman kalian belum mendaftar Pi Network ini ya, silahkan ajak teman kalian untuk mendaftar juga ya. Saya sudah terterakan link mendaftarnya di kolom deskripsi.